Perkembangan kurikulum di Indonesia. Satu kurikulum 1947 atau disebut Rencana Pelajaran 1947 ini adalah kurikulum pertama sejak Indonesia merdeka. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Saat itu mulai ditetapkan asas pendidikan ditetapkan Pancasila. Kurikulum ini sebutan Rencana Pelajaran 1947 dan baru dilaksanakan pada 1950. Kurikulum ini lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Fokus Rencana Pelajaran 1947 tidak menekankan pendidikan pikiran, melainkan hanya pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Oke, baik. Di sini terdapat poin 2 yaitu tentang kurikulum tahun 1952, Rencana Pelajaran Terurai tahun 1952. Adanya kurikulum ini merupakan penyempurnaan kurikulum sebelumnya, merinci setiap mata pelajaran sehingga dinamakan Rencana Pelajaran Terurai tahun 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan Indonesia, seperti setiap pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajaran menunjukkan secara jelas seorang guru hanya mengajar satu mata pelajaran saja. Lahirnya kurikulum SMP tahun 1952 tidak terlepas dari sejarah kelahiran kurikulum tahun 1947. Oke, baik, selanjutnya di sini ada poin 3 yaitu tentang kurikulum tahun 1964 atau Rencana Pendidikan tahun 1964 yang merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Ciri-cirinya, pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmani. Baik, di sini selanjutnya ada poin 4 tentang kurikulum tahun 1968. Kurikulum pertama sejak jatuhnya Soekarno dan digantikan oleh Soeharto bersifat politis dan menggantikan Rencana Pendidikan tahun 1964 yang dicitrakan sebagai Pondok Orde Lama. Kurikulum ini bertujuan membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Kurikulum tahun 1968 merupakan perwujudan dan perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni. Cirinya, muatan materi pelajaran bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Titik beratnya pada materi apa saja yang tepat diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik sehat dan kuat. Selanjutnya yaitu poin 5 yaitu tentang kurikulum tahun 1975. Pemerintah memperbaiki kurikulum pada tahun itu. Kurikulum ini menekankan pendidikan lebih efektif dan efisien. Menurut Mudito, Direktur Pembina TK dan ST Departemen Pendidikan Nasional kala itu, kurikulum ini telah lahir karena pengaruh konsep di bidang manajemen MBO, Manajemen by Objective, yang menekankan pada pendidikan lebih efisien. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem internasional PPPSI. Dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Baik, selanjutnya ada kurikulum 1984. Kurikulum ini mengusung pendekatan proses keahlian meski mengutamakan
pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975. Disempurnakan yang mengusung pendekatan proses keahlian. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar dari mengamati sesuatu, mengelompok, mendiskusikan hingga melaporkan. Mode ini disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA. Selain itu, kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999 pada tahun 1994, pemerintah memperbarui kurikulum sebagai upaya memadukan kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Namun, perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil, sehingga banyak kritik berdatangan disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat dan muatan nasional sampai muatan lokal, misalnya bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Kurikulum 2004 KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Pada 2004 diluncurkan kurikulum berbasis kompetensi KBK sebagai pengganti kurikulum 1994. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi sesuai spesifikasi, indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. KBK mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: penekanan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasifikal, berorientasi pada hasil pembelajaran dan keberagaman. Kegiatan belajar menggunakan pendekatan dan metode bervariasi. Sumber belajar bukan hanya guru tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. 9. Kurikulum 2006 KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum ini hampir mirip dengan kurikulum 2004. Perbedaan menonjol terletak pada kewenangan dalam menyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan Indonesia. Pada kurikulum 2006, pemerintahan pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Guru dituntut mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat, dinamakan kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP. Nah, pada kurikulum 2013, kurikulum ini adalah pengganti kurikulum KTSP, di mana kurikulum 2013 ini memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Di dalam kurikulum 13 ini pun terutama di dalam materi pembelajaran terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan terlihat ada di materi bahasa Indonesia, IPS, PPKN, dan sebagainya. Sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi matematika. Penerapan dilakukan ini terhadap sejalan dengan proses persiapan sekolah dan guru di seluruh Indonesia untuk dapat menerapkan kurikulum 13 secara normal. Pada kurikulum 2013 ini adalah pengembangan dan kurikulum 2000 dari tahun 2006 yang disusun mengacu pada tujuan pendidikan nasional dan berdasarkan evaluasi kurikulum sebelumnya dalam menjawab tantangan yang dihadapi bangsa di
masa depan. Pengembangan kurikulum 2013 ini khususnya terletak pada di keseimbangan pengetahuan sikap keterampilan, pendekatan saintifik dalam pembelajaran, model pembelajaran atau biasa disebut dengan penemuan berbasis proyek dan berbasis masalah, serta penilaian otentik. Perkembangan kurikulum di Inggris yaitu tidak ada kurikulum yang ditentukan secara nasional, akan tetapi badan-badan yang mengurus ujian serta yang mengawasi General Certificate of Paldemol menghendaki kesamaan kurikulum pada tingkat sekolah menengah setiap daerah. Dalam praktek tanggung jawab atas kurikulum sekolah negeri terletak pada guru-gurunya sendiri. Sehingga dari segi kurikulum, sekolah-sekolah di Inggris menggunakan kurikulum nasional atau disebut dengan national curriculum. Kurikulum nasional ini ditentukan oleh Dewan Pengembangan Kurikulum sekolah, yaitu School Curriculum Development Council SCDC, khususnya untuk sekolah pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Semula, Dewan Pengembangan Kurikulum masih menjadi salah satu dewan ujian nasional, yakni dalam satu wadah yang bernama The School Council for Curriculum and Examination. Namun, sejak tahun 1982, lembaga tersebut dipecah menjadi dua. Baik, selanjutnya yakni dari segi kurikulum. Sekolah-sekolah di Inggris itu menggunakan kurikulum nasional atau national curriculum. National curriculum ini ditentukan oleh Dewan Pengembangan Kurikulum Sekolah atau bisa disingkat menjadi SCDC, khususnya untuk sekolah pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Semua Dewan Pengembang Kurikulum masih menjadi satu dengan Dewan Ujian Nasional, yakni dalam satu wadah yang bernama The School Council for Curriculum and Examinations. Namun, sejak tahun 1982, lembaga tersebut dipecah menjadi dua. Nah, prosedur tersebut dimulai diusulkan dari usulan kepala sekolah dari suatu wilayah yang didukung oleh beberapa sekolah lainnya. Lalu bersama-sama mereka mengajukan ke OSID gitu. Selanjutnya OSID akan mengajak School Curriculum Development Council atau kurikulum nasional yang disusun oleh OSID bersama dengan SCDC berisi 12 pelajaran. Pelajaran inti the core subject adalah English, matematik, dan sains yang wajib dipelajari oleh siswa umur 5-15 tahun. Mata pelajaran lain yang wajib dipilih satu atau lebih untuk dipelajari para siswa adalah Math Design, Kaizenship Design, Teknologi, Geografi, History, Information and Communication Technology, Modern Foreign, Teknik, Musik, dan terakhir adalah Physical Education. Seringkali sekolah menambah pelajaran selain yang berada di atas. Adapun pelajaran yang diajarkan di sekolah tetapi tidak diatur dalam undang-undang negara adalah pelajaran Religious Education, Career Education, dan Sex Education.